portfolio manajemen dan bagaimana kita juga melihat keberhasilan dari proyek portofolio dan bagaimana kalau kita lihat dari sisi organisasi gitu ya. Nah, ada 4 hal yang kita akan kita diskusi di sini dan kita nanti lihat mudah-mudahan di waktunya ini kita waktu satu jam ini kita diskusi. Nanti 1 jam kemudian kita saling ini ya, 1 jam ini saya paparan, sampai di 1 jam kemudian mungkin saya sesuai dengan Pak Profesor mengatakan kita bisa diskusi. Yaitu saya ngambil contoh pengembangan kawasan di IKN yang berdasarkan proyek portofolio ini. Nah, mungkin kita bisa melihat gini ya, bahwa memang selama ini bahwa kita berfokus kepada proyek gitu ya. Nah, selalu seorang manajer proyek hanya fokus pada keterampilan, ide dan pengetahuan yang dimiliki gitu ya. Dia hanya berfokus itu. Tapi bagaimana dengan di atasnya? Nah, di sini ternyata menurut beberapa pengamat atau penulis mengatakan bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang eh, mereka hanya 63% gitu ya, mereka melakukan strategi mereka. Tapi ada juga pengamat mengatakan 66% strategi korporat tidak pernah diimplementasikan. Nah itu ya, dia punya strategi tapi tidak pernah diimplementasikan. Padahal implementasinya adalah apa? Adalah proyek gitu ya, kebanyakan. Nah, kebanyakan orang banyak di strateginya aja, tapi implementasinya sangat sedikit. Nah ini menurut Johnson mengatakan strategi itu ada 66%. Nah kenapa? Karena walaupun sulit membuat strategi, dan itu strategi itu sendiri juga sangat sulit untuk berhasil. Itu jadi masalah juga gitu ya. Dan juga masalah lainnya itu bahwa bagaimana sih apa yang harus kita gunakan ini supaya kita strateginya berhasil sampai ke proyeknya. Yaitu kita menurut Stern hari ini bahwa strategi yang cukup kuat yang sekarang itu adalah menggunakan project portfolio management gitu ya. Nah, ini penting kita pelajari karena kita tahu bahwa memang ternyata project portfolio itu sangat berguna untuk bisa menerapkan strategi-strategi yang kita punyai sehingga tercapai kepada proyek gitu ya. Kalau kita banyak jam langsung ke proyek, padahal ada yang di atasnya itu. Nah, program dan proyek maupun portofolio inilah satu kendaraan yang sudah mapan, yaitu untuk mengelola strategi. Juga banyak organisasi mulai sekarang ini sudah mulai mengadopsi namanya portfolio project management itu, yaitu gunanya apa? Untuk mengelola proyek-proyek dia gitu ya. Jadi contohnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memiliki proyek, bukan hanya satu proyek tapi juga banyak proyek. Nah, untuk bisa mengelola banyak proyek ini dia harus punya suatu koordinator atau suatu strategi tersendiri sehingga proyek-proyeknya ini bisa dapat berjalan dengan baik dengan suatu sumber daya yang dimiliki. Dan juga di sini menunjukkan bahwa perlu adanya suatu manajemen terstruktur yang proaktif sehingga proyek-proyek itu saling berkompetitif gitu ya. Untuk saling berkompetitif, proyek-proyek ini ditangani sama dia. Nah, dia harus punya suatu manajemen yang terstruktur. Sehingga di sini kita mengetahui apa sih dengan yang dimaksud dengan project portfolio management ini. Jadi project portfolio management ini adalah menurut PMI adalah suatu kumpulan proyek-proyek atau program-program atau pekerjaan lainnya yang dikelompokkan bersama gitu ya. Untuk apa? Untuk memfasilitasi manajemen yang efektif gitu ya, untuk bisa mencapai tujuan bisnis yang strategis. Itu adalah PMI tahun 2000. Demikian juga PMI mengatakan bahwa itu juga adalah bagaimana dia bisa mengelola proses yang kompleks gitu ya. Untuk bisa melihat bagaimana mengidentifikasinya, memprioritasasinya, otorisasinya, mengelola maupun mengendalikan komponen-komponen proyek maupun program tadi dalam bagian-bagian risiko maupun sumber daya. Juga PMA mengatakan bahwa itu juga adalah bagian dari hubungan antara strategi organisasi dengan tujuan gitu ya, dan juga tindakan-tindakan yang digunakan sehingga organisasi itu fokus gitu ya untuk menjalankan suatu proyeknya sendiri dan juga portofolionya sehingga proyeknya dapat berhasil dengan bagus. Di lain pihak juga banyak sekali orang mengatakan
Contohnya seperti ini saya kutip gitu ya, bahwa dia mengatakan juga adalah sekumpulan proyek atau program dan pekerjaan yang dikelompokkan bersama untuk memfasilitasi manajemen kerja yang efektif gitu ya, untuk memenuhi tujuan bisnis strategi. Dan juga itu juga sekumpulan proyek gitu ya. Jadi bapak-bapak yang memiliki banyak proyek biasanya itu adalah main kontraktor ya, main kontraktor yang memiliki bukan hanya satu proyek yang dikerjakan sama dia, atau juga investor. Investor juga ada berapa proyek yang akan dikerjakan sama dia. Nah, ini butuh suatu apa gitu ya. Apalagi pemerintah. Pemerintah itu memiliki suatu banyak proyek gitu ya. Proyek ABCD. Nah, itu bagaimana untuk mengelolanya? Apakah itu langsung diserahkan ke manajer proyek atau PPK, atau bagaimana strategi, atau dilepas saja? Nah, ini juga harus kita coba nanti kita diskusikan bersama supaya memang pemerintah ataupun investor maupun kontraktor yang memiliki banyak proyek bisa apa namanya itu bisa bisa bersama melakukan pekerjaannya dengan bagus. Juga dikatakan bahwa ini tadi ya, bahwa itu adalah proyek itu dalam portofolio yang bersaing, memiliki kenapa memiliki sumber daya yang langka. Itu biasanya karena biasanya ada tidak apa namanya sumber daya yang kurang cukup ya, kurang 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 lengkap, sehingga dia butuh suatu portofolio, yaitu melaksanakan setiap proyek yang disuruhkan, sehingga ada persyaratan minimum dari suatu organisasi itu bisa dilaksanakan dengan bagus. Di sini juga kita tahu bahwa manajemen proyek portofolio itu sudah merupakan praktik yang saling terkait antara organisasi dengan proyek. Jadi orang mungkin bapak-bapak sudah ada menjalankan, tapi ada juga langsung ke proyek gitu ya. Ternyata ada di atasnya yang perlu kita ketahui. Nah, ini kita coba baik kita juga memahami bahwa memang ada strategi organisasi dengan proyek gitu ya. Jadi tidak bisa proyek itu berdiri sendiri. Ada satu strategi organisasi sehingga supaya ini berjalan dengan bagus bagaimana. Juga ada yang lain mengatakan bahwa manajemen proyek itu adalah berdasarkan pendekatan linear gitu ya, menyerahkan bahwa portofolio itu dapat diidentifikasi, dilacak dan dikelola dengan tujuan yang telah. Juga adanya mengatakan bahwa adanya masalah yang bersifat kompleks gitu ya, itu yang harus dilakukan. Dan juga adanya bagaimana supaya adanya penalaran deduktif yang merupakan konsultasi yang kacau ya di antara pemangku kepentingan. Ini maksudnya adalah bahwa setiap proyek itu banyak yang tidak sesuai dengan strategi, berarti banyak proyek yang tidak sesuai dengan strategi akhirnya tidak berjalan sendiri. Itu mengakibatkan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kacau, yang tidak sesuai dengan strategi dari suatu organisasi. Bagaimana aktivitas dari manajemen portofolio proyek itu sendiri? Jadi, kita bisa tahu di sini bahwa manajemen portofolio proyek itu adalah suatu aktivitas manajerial yang berkaitan dengan, contohnya adalah penyaringan awal, perlu ada satu bagaimana penyaringan awal, pemilihan dan memprioritaskan proposal proyek. Nah, pemilihan memprioritaskan proposal proyek juga bagian dari portofolio proyek gitu ya. Juga memprioritaskan ulang proyek dalam portofolio secara bersamaan. Juga bagaimana kita melakukan alokasi maupun realokasi sumber daya ke proyek sesuai dengan prioritas. Jadi nggak bisa serta-merta proyek itu melakukan alokasi atau realokasi sumber daya. Dia harus sesuai dengan strategi dari suatu perusahaan atau suatu organisasi. Contohnya, umpamanya ada proyek A ke proyek B ke proyek C. Ada pergantian sumber daya atau pergantian dari baik alat manusia gitu ya, maupun material yang ada di situ, itu harus dilakukan satu strategi gitu ya, supaya setiap proyeknya ini itu bapak-bapak sering mengalami bahwa atau kontraktor juga sering mengalami klaim dari si owner karena si kontraktornya itu sering apa namanya melakukan realokasi sumber daya yang tidak sesuai. Nah, ini butuh suatu strategi supaya strateginya itu bisa berjalan, dan itu perlu suatu apa? Suatu koordinasi yang baik antara antar proyek di kontraktor maupun antar proyek yang ada di investor itu sendiri. Nah, di sini bahwa
menyatakan bahwa proyek itu selalu melakukan peran yang penting ya dalam ambisi strategi keberlanjutan proyek. Karena proyek itu tadi yang katakan bahwa proyek itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi dia selalu apa namanya sesuai dengan strategi yang keberlanjutan dari suatu organisasi. Kenapa? Karena memang proyek itu adalah bagian yang penting, memainkan peranan penting gitu ya untuk mengimplementasikan strategi. Itu yang portofolio project management yang kita pelajari di sini, bagaimana proyek itu tidak bisa, tapi dia adalah bagian yang menjalankan atau mengimplementasikan strategi yang ada. Juga manajemen proyek itu harus portofolio proyek itu harus menyelaraskan komponen portofolio dan nilai-nilai organisasi gitu ya, yang sudah contohnya praktik kebersamaan maupun prinsip etis. Jadi tidak bisa serta-merta proyek-proyek, tapi ada strategi yang digunakan setiap organisasi sehingga dia mengikuti azas atau praktik-praktik yang etis gitu ya, yang juga berkelanjutan. Nah, juga disebutkan bahwa proyek portofolio manajemen ini adalah suatu kumpulan proyek yang harus dilakukan gitu ya. Juga adanya memprioritaskan dan pemilihan sumber daya yang tersedia. Jadi semakin banyak proyek yang dilakukan, sementara sumber daya yang dilakukan yang adalah tersedikit, bagaimana untuk bisa mengelola sumber daya ini gitu ya. Itu adalah satu hal yang sangat tantangan buat teman-teman di kontraktor maupun sebagai owner atau investor yang memiliki banyak proyek, bagaimana dia bisa melakukan sumber daya yang ada ini, dan juga bagaimana dia bisa mengevaluasi proyek gitu ya, supaya sesuai dengan portofolio yang sudah dijalankan dari tingkat atasnya. Juga kita tahu bahwa proses PPM ini, proyek portofolio ini adalah rancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan pandangan holistik ya. Jadi sebagai pembuat keputusan, portofolio ini sangat penting untuk dia memberikan suatu keputusan di mana ini harus ada yang sangat pandangan yang holistik, bisa dia melihat secara baik dan benar proyek itu sendiri, sehingga dia bisa melihatkan adanya alat apa yang digunakan atau referensi apa yang harus digunakan sehingga proyek itu bisa sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana koordinasi portofolio proyek? Jadi di sini bahwa portofolio proyek itu harus terkoordinasi. Bagaimana cerminannya? Itu adanya strategi investasi organisasi. Tentu ketika melakukan investasi suatu apapun gitu ya, baik investor atau sebagai owner atau sebagai kontraktor gitu ya, main kontraktor gitu ya, dia sudah harus bisa melakukan adanya strategi investasi organisasi apa secara menyeluruh, sehingga nanti akan diimplementasikan baik ke dalam program maupun ke dalam proyek gitu ya. Juga dia bisa menambahkan nilai di luar hasil dari proyek secara individu. Jadi bisa hal-hal yang terjadi, mungkin satu proyek A dengan B dengan C ini berbeda-beda karakteristiknya. Nah, si orang yang sampai di portofolio sudah bisa melihat bagaimana kekurangan dan kelebihan setiap proyek A maupun proyek B, sehingga dia bisa menyelaraskan setiap proyek itu sendiri. Dan bagaimana juga dia bisa mengoptimalkan tadi saya sebutkan sumber daya yang tersedia, karena semakin banyak proyek berarti sumber daya itu semakin kecil gitu ya, dikit. Contohnya umpamanya gini, ada satu proyek membutuhkan tenaga ahli. Nah, tenaga ahlinya ini A dan B, C ini kan tidak bisa pindah-pindah, terbatas gitu ya. Nah, bagaimana menyelaraskan ini? Nah, itu adalah satu portofolio sehingga tenaga ahlinya, tenaga kerjanya bisa terkoordinir dengan baik di dalam setiap proyek ini. Dan juga bisa di sini pelajari bagaimana kita menyeimbangkan antara risiko terkait dan tujuan pendek ataupun tujuan panjang. Jadi semakin kita tahu portofolionya, kita setiap proyek yang ada, kita tahu risikonya masing-masing di mana. Sehingga kita bisa menyeimbangkan antara risiko maupun goal yang akan kita lihatkan di sini, maupun jangka pendek maupun jangka panjang.
Dan bagaimana penyelarasannya kepada portofolio proyek? Jadi portofolio proyek perlu diselaraskan. Jelaskan dengan apa? Diselaraskan tadi dengan strategi dan keseimbangan dalam risiko tadi, gitu ya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi satu keuntungan di masa depan yang positif. Juga perusahaan juga harus menyelaraskan portofolio proyek dengan tujuan bisnis strategi. Jadi di samping dia juga ada portofolio proyek dan juga ada ada bisnis strategi yang harus diketahui gitu ya supaya proyek ini bisa berjalan dan juga bagaimana menggabungkan kinerja komponen yang ada sehingga dapat memaksimalkan setiap pemegang saham sambil menyeimbangkan alokasi sumber daya dan risiko sendiri. Jadi para pemegang saham juga di satu organisasi, satu proyek, satu perusahaan, jadi memahami gimana sih setiap proyek itu apa sih keadaannya. Nah itu diomongin di dalam portofolio proyek gitu ya, di portofolio proyek. Nah ini bapak-bapak sudah mulai paham bahwa sebelum proyek itu terjadi di portofolio proyek itu sudah mulai dicanangkan gitu ya penyelarasan setiap setiap strategi yang ada supaya ketika di proyek berjalan bisa berjalan dengan baik. Tentu untuk bisa menjalankan ini dibutuhkan seorang manajer portofolio project. Nah, fungsinya bagaimana? Manajer portofolio project itu adalah dia harus bertanggung jawab, dia nanti melakukan negosiasi dengan manajemen puncak, juga manajer departemen, manajer proyek, anggota tim proyek untuk menjamin pelaksanaan yang cepat, lancar dan efisien. Jadi di samping itu juga dia membutuhkan suatu manajer portofolio. Di sini gunanya dia memang harus bisa tadi ya menegosiasi kepada manajemen puncak tadi ya, melakukan diskusi, kolaborasi atau juga koordinasi supaya setiap nanti dia sampai ke bawah sampai ke manajer proyek dia juga terkoordinasi dengan bagus. Nah, ini juga manajer proyek portofolio ini juga dia berusaha memfasilitasi komunikasi ya antara manajemen proyek dan dengan tim proyek dan juga bisa memperbaiki proses pengambilan keputusan. Nah, di sini fungsinya ini sangat sangat ini ya, sangat sangat penting seorang manajer portofolio ini supaya ada apa namanya mediasi ya, mediasi antara manajer proyek dengan manajemen puncak gitu ya. Kadang-kadang ada sering terjadi ada gap gitu ya antara manajer proyek dengan manajemen puncak. Nah, si manajer portofolio bisa mengisi gap ini supaya ada koordinasi antara strategi yang sudah dijalankan sama stakeholders maupun pegang saham maupun direksi itu bisa sampai kepada manajer proyek. Nah, prosesnya bagaimana manajemen portofolio ini? Ada empat fase yang kita bisa lihat di sini, yaitu adalah bagaimana dia satu fase pertama dia namanya adalah pengaturan portofolio atau portfolio structuring. Yang kedua, fase kedua adalah manajemen sumber daya atau resource management, dan ketiga adalah pengarahan portofolio atau portfolio steering, dan juga nilai. Yang terakhir adalah atau value capturing gitu ya. Inilah proses manajemen portofolio proyek. Nah, kita lihat di sini bagaimana sih awal itu pengaturan portofolio apa yang dilakukan. Nah, dilakukan di sini adalah mulai perencanaan portofolio strategis. Itu harus dilakukan pertama. Dia bagaimana perencanaan portofolio yang strategis apa supaya proyeknya nanti berjalan. Strateginya itu harus muncul. Baru mulai mengevaluasi setiap proposal-proposal proyek gitu ya. Jadi ini di pemerintahan ini kita bisa masukkan di bagian mana gitu ya, atau di perusahaan tuh kita lihat di bagian mana dia. Kalau nggak ada di perusahaan itu memang agak sulit gitu ya. Nah ini harus dilihat supaya ada orang yang mengevaluasi proyek proposal proyek yang ada dan juga dia bisa memilih dan memprioritaskan proyek gitu ya. Jadi adalah di awal pengaturan portofolio. Jadi semakin banyak proyek gitu ya, dia harus bisa mampu si manajernya ini untuk bisa memilih mana yang lebih prioritas gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak proyek berjalan sendiri semua, tapi tidak tahu prioritas. Nah, siapa yang harus bisa melakukan? Nah, itu adalah namanya tadi manajer portofolio tadi ya. Nah, di fase kedua disebut dengan manajemen sumber daya. Nah, ini juga penting sekali
di fase kedua ini, setelah kita tahu tadi di fase pertama tadi bagaimana dia melakukan pemilihan tadi, perencanaan. Nah, di fase kedua ini kita harus di sini manajer portofolio itu harus menghindari antara perselisihan ya. Itu juga sering terjadi ya. Tantangan organisasi sedang berlangsung dalam alokasi sumber daya gitu ya. Jadi alokasi sumber daya ini juga seorang manajer proyek dengan manajer portofolio harus bisa berkoordinasi agar sumber daya apapun, baik orang, baik mesin, baik alat gitu ya, yang ada sekarang itu terkoordinasi dengan baik sehingga setiap proyek-proyek yang ada itu bisa selaras, bisa berjalan bersamaan, bisa lebih bagus. Nah, ini memang butuh suatu evaluasi dan juga suatu apa ya, suatu effort yang kuat gitu. Ada yang ini nih, yang coret-coret nih. Pak Sangga bisa cek. Nah, yang tadi sumber daya, di sumber daya ini, jadi sumber daya ini juga memberikan alokasi tadi ya, sumber daya awal yang berasal dari pengaturan portofolio yang terus dialokasikan. Jadi juga perlu ada seandainya ada perulangan juga bisa dilakukan. Dan juga perlu ada perencanaan sumber daya proyek ini juga antara sumber daya pada saat dia manajer proyek, dia harus berkoordinasi dengan manajer portofolio gitu ya. Jadi proyek portofolionya supaya di sini sumber dayanya itu bisa masuk gitu ya. Banyak mungkin sudah ada perusahaan-perusahaan sudah mulai menggunakan ini ya. Di kontraktor yang saya tahu itu sudah mulai manajer proyek dengan manajer program dengan manajer portofolio project itu sudah terkoordinasi. Ada yang sudah melakukan, saya lihat di sini. Dan ini sudah dilakukan dengan melalui sistem yang sudah ada. Mereka buat sistem PMIS yang bagus sehingga antara si portofolio program sama si proyek ini bisa berjalan gitu ya setiap manajernya sehingga kesulitan di sumber daya ini bisa terpecahkan. Biasanya di proyek itu banyak sering terjadi ada masalah memang yang muncul itu adalah tentang masalah sumber daya gitu ya, kurang sumber daya maupun alokasi yang tidak efektif. Ini adalah menjadi hal-hal yang mungkin ada terjadi kesulitan di proyek. Nah, setiap proyek itu kadang-kadang di proyek ketika dia sumber dayanya stuck gitu ya, sementara proyek harus jalan, manajer proyek ngomong kepada siapa kan gitu ya. Nah, karena tidak ada tahapannya, akhirnya dia tidak bisa menjelaskan bagaimana menjelaskan kekurangan sumber daya dengan adanya si manajer portofolio tadi. Nah, dia bisa menjembatani ini kepada pemegang saham atau kepada manajemen puncak sehingga sumber daya ini bisa terpecahkan. Dan juga fase ketiga yaitu adalah pengarahan portofolio. Nah, di sini di dalam pengarahan portofolio itu mencakup semua aktivitas yang berulang gitu ya. Jadi selalu berulang-ulang terus dia yang diperlukan untuk koordinasi portofolio ini. Nah, inilah dibutuhkan gitu ya di dalam pengarahan portofolio ini penting sekali ada suatu TikTok ya antara antara manajer proyek, manajer program, maupun manajer portofolio supaya aktivitas itu selalu muncul gitu ya, atau permasalahan-permasalahan di proyek itu muncul. Nah, antara ini sudah saling supaya si manajemen puncak juga bisa terinfo dan juga bisa mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dan ini bisa saling mereka terkoordinasi dengan bagus dan ini perlu ada satu pemantauan gitu ya status portofolio yang terus menerus gitu ya kalau dia sudah punya sistem gitu ya itu lebih bagus gitu ya ada juga satu proyek yang belum punya sistem berarti memang manual gitu ya itu memang sangat sulit tapi satu proyek yang sudah punya sistem yang bagus dia sudah mulai ada proyek berapa proyek gitu ya si portofolio itu manajer portofolio itu bisa dengan mudah mengetahui atau memprediksi akan terjadi ada masalah di satu proyek. Nah, dia kemampuan di situ dia punya sehingga dia bisa menyelaraskan ke strategi tadi antara strategi yang sudah dilakukan di manajemen puncak sampai ke proyek tadi.
sehingga ada pemantauan sumber daya serta pengembangan tindakan korektif apabila ada gitu ya. Dengan adanya ternyata si proyek ini ada suatu kekurangan. Nah, si portofolio ini bisa menyeimbangkannya. Dan fase keempat adalah pengambilan nilai. Ini value capturing ini adalah penting sekali digunakan. Tugasnya adalah untuk bisa dilihat di akhir ya. Apa nilai-nilai apa yang didapat dari proyek itu sendiri. Tentu akan ada eksploitasi portofolio gitu ya. Dari sini nanti akan ada pembelajaran organisasi yang muncul gitu ya. Dari organisasi yang muncul inilah nanti akan terjadi gitu ya. Sehingga si portofolio project management ini dia harus menjamin keberhasilan proyek gitu ya. Dan ini tugasnya sangat berat juga Denny. Apakah kita memiliki nggak kayak gitu ya? Nah ini satu proyek yang sangat besar, siapa portofolionya gitu ya. Nah ini supaya eh, jaminan bahwa proyek itu berhasil itu memang harus ada gitu ya supaya nah ini yang dilakukan sama siapa gitu ya. Nah ini penting. Jadi ada bagian-bagian yang perlu kita lakukan. Nah itu tadi saya bilang di awal bahwa kita itu masih berorientasi kepada project management, manajemen proyek. Tapi di atasnya itu kita lupa nih dan ini sangat penting padahal di sini. Saya setelah mempelajari ini nih, saya melihat wah ini satu hal yang sangat penting yang mungkin kita perlu yang selama ini kita belum kita bisa meng-create lagi supaya memang ke depan bahwa Indonesia itu sebagai negara sedang berkembang gitu ya, banyak proyek-proyek yang dilakukan harus ada yang mengkoordinir ini supaya antara pengambil kebijakan strateginya jadi ada dan akhirnya bisa ada value capturing-nya yang didapat dari hasil proyek itu sendiri. Nah, dari proses itu tentu ada eksploitasi tadi ya dari value capturing itu ada eksploitasi portofolio. Tadi ada mencakup pemantauan dan juga penyebaran hasil proyek gitu ya. Juga ada pembelajaran. Nah, itu jadi akhirnya nanti ketika ada proyek-proyek yang berhasil, yang gagal atau setengah gagal, itu menjadi satu pembelajaran apa yang jadi akhirnya bisa menjadi knowledge management yang akan dilakukan pada saat nanti akan ada proyek-proyek selanjutnya. Nah, bagaimana kita lihat konteksnya di dalam pelanggan, pemangku kepentingan maupun institusi lain. Jadi, portofolio itu, proyek portofolio itu memang harus memberikan dampak ya dalam konteks dari PPM tadi, yaitu misalnya menerapkan strategi perusahaan atau mencapai penerimaan pasar yang tinggi, gitu ya. Jadi, dia harus bisa memastikan bahwa pasar juga menerima proyek itu sendiri, gitu ya, dengan konteks berkembangnya sering waktu. Dan juga keberhasilan proyek tergantung pada jenis dan dampak yang ingin dicapai. Jadi apa yang dicapai oleh pemangku kepentingan ini? Itu contohnya mereka memprioritaskan tujuan yang berbeda, menilai proyek maupun mengadopsi produk perusahaan. Nah ini adalah bagian dari portofolio. Nah juga bisa memeriksa portofolio proyek dalam konteks memungkinkan manajemen strateginya, berfokus pada efektivitas dibandingkan efisiensi dan juga memerlukan kemampuan khusus. Jadi hal-hal yang mungkin tidak contoh ya bahwa banyak sekali proyek-proyek di Indonesia ini yang mungkin terlalu apa ya, yang banyak kasus lah yang kita lihat di sini yang tidak sesuai dengan strateginya pada saat pelaksanaan di proyek, dikerjain proyeknya aja gitu ya. Di sini putus ini. Jadi proyeknya terlalu berdiri sendiri gitu ya. Proyeknya berimprovisasi sendiri gitu ya. Proyeknya berimprovisasi sendiri sehingga nah ketika berimprovisasi sendiri siapa yang bertanggung jawab ini kan gitu ya. Nah ini harus ada juga. Nah ini harus kita mungkin banyak juga kasus-kasus yang ada di kita ini sehingga karena proyek itu terlalu berdiri sendiri, padahal ada tingkatan-tingkatannya yang harus saling bersamaan. Ini adalah apa ya kita perlu diskusi juga nantinya. Juga ada perusahaan membentuk portofolio proyek untuk melintasi referensinya ya. Jadi perusahaan itu juga membentuk portofolio proyek, mengimplementasikan dan memperbarui strategi mereka. Jadi ini juga strategi-strategi bisa diperbarui, gitu ya. Strategi A tidak berhasil, nanti ke strategi B. Karena apa? Sebuah koleksi proyek atau program itu adalah dikelola sebagai sebuah kelompok. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus sesuai dengan tujuan strategis. Nah, di sini juga disebutkan bahwa manajemen PPM ini itu melalui pendidikan strategis yang membawa perubahan signifikan. Jadi dengan adanya ini perubahan signifikan jadi muncul.
Dan juga disebutkan bahwa sebuah perusahaan dapat memilih untuk mengatur proyek mereka sendiri, apakah diberdiri sendiri atau tidak, gitu ya. Nah, di sini perlu adanya suatu manajer proyek itu, portofolio proyek itu adalah karena dia kurang independen, jadi portofolio diberikan, misalnya ada dengan tujuan memenuhi strategi tertentu, gitu ya, itu juga bisa terjadi. Nah, bagaimana supaya portofolio proyek ini, portofolio proyek ini berhasil? Yaitu tentu membutuhkan orientasi manajemen keluar, gitu ya. Juga perlu ada pengembangan produk dan layanan yang melibatkan investasi perusahaan. Juga adanya kehadiran pasar perusahaan, ya. Juga hubungan antara perusahaan dan konteksnya. Juga ada yang diperlukan suatu sistem informasi. Nah, sistem informasi yang dilakukan tadi perlu juga supaya terkelola dengan bagus. Juga tentu ada metode apa yang digunakan sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing. Juga tergantung pada apakah proyek itu dihargai atau tidak, gitu ya. Juga di sini pemangku kepentingan juga perlu adanya suatu memiliki nilai, gitu ya. Juga harus kita ketahui bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan internal, gitu ya, supaya dia bisa mempertimbangkan juga mengoptimalkan proyek itu supaya dapat berhasil dengan bagus. Nah, kita bisa lihat di sini juga apakah portofolio itu biasa sebagai organisasi. Nah, di sini kita bisa pelajari bahwa memang portofolio proyek itu juga bisa jadi suatu organisasi, gitu ya. Dan ini sebagian besar bisa menerima kerangka teknokrasi dipandang sebagai manajemen terkoordinir, gitu ya. Nah, ini perlu juga. Dan ini kita ketahui bahwa portofolio proyek dapat diuntungkan dengan adanya suatu pengaturan sebagai organisasi. Kenapa? Portofolio proyek menurut Turner ini adalah organisasi atau sementara atau permanen di mana sekelompok proyek dikelola bersama untuk mengkoordinasikan antar interface, ya, dan juga memprioritaskan sumber daya di antara mereka dengan demikian mengurangi ketidakpastian. Ini adalah organisasi ini dibutuhkan, gitu ya, untuk bisa mengurangi risiko-risiko tadi. Dan juga peran mekanisme koordinasi juga jadi suatu lem yang menyatukan organisasi. Jadi koordinasi ini menjadi suatu penyatuan, ya, lem dikatakan. Dan juga bisa sebagai tata bahasa yang dipelajari secara konsual, yaitu mengurangi ambiguitas, yaitu dengan cara yang perilaku yang tidak masuk akal. Nah, ini adalah konsep yang coba kita lihat di sini, portofolio proyek sebagai koordinasi konteksnya. Itu kita lihat di sini, proyek portofolio ini harus saling berkoordinasi dengan departemen lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Dan dia harus bisa lihat juga dengan proyek, gitu ya. Jadi organisasi ini harus bisa berkoordinasi dengan proyek-proyek lainnya, baik di dalam konteks X dan Y. Dan ini adalah internal maupun eksternal, ya. Nah, internalnya ini di perusahaan ini bisa kita lihat ini bagaimana peran si proyek portofolio kepada proyek maupun kepada departemen-departemen. Jadi si proyek portofolio bisa jadi mediasi kepada departemen-departemen lainnya yang di mana si manajer proyek tidak memiliki otoritas di situ. Nah, inilah gunanya bagaimana organisasi sebagai portofolio itu dipentingkan. Nah, sebagai studi kasus tadi, saya coba melihat bagaimana proyek portofolio ini digunakan di satu kawasan. Saya ngambil contoh kawasan di IKN yang sekarang lagi seksi. Bagaimana kita melihatnya, gitu ya. Nah, saya mencari begini. Saya berdasarkan portofolio tadi, kita sudah pelajari portofolio tadi. Nah, di dalam satu portofolio dengan berbasis dari suatu proyek, tentu akan ada satu strategi goal tadi, ya. Nah, strategi itu goal ini harus dimasukkan ke dalam penyeleksian tadi, ya. Penyeleksian dari portofolio. Nah, portofolio sudah masuk, katakanlah sudah jadi proyek-proyeknya, gitu ya. Nah, dengan adanya proyek yang sudah jadi diprioritaskan tadi dari 4 fase tadi, ya, 4 fase tadi sudah kita lakukan, gitu ya. Dari fase pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Nah, untuk ketika si proyeknya sudah dipilih dan diprioritaskan mana yang lebih bagus, nah akhirnya muncullah eksekusi dari suatu portofolio. Nah, di sini dari eksekusi portofolio ini perlu ada suatu pengalokasian baik sumber daya maupun waktu, gitu ya, sehingga muncullah alokasi sumber daya maupun waktu yang muncul. Dari sini yang dialokasikan di sini ini adalah proses tadi perencanaan, ya, perencanaan dari fase pertama, gitu ya, fase pertama dari
portofolio tadi, sehingga setelah dilakukan ini, sehingga muncullah dieksekusi proyek-proyek mana yang harus digunakan, gitu ya. Dari proyek-proyek yang digunakan ini hasilnya akan muncul proyek yang keluar ini, sehingga dari hasil ini ya tentu akan ada laporan gitu tadi yang namanya value capturing tadi ya, koordinasi tadi sampai value capturing, akhirnya muncullah nilainya, gitu ya, manfaatnya gimana, outcomes-nya gimana, sehingga muncullah proyek portfolio kontrol tadi. Dan di sini proyek kontrol ini harus dia ngomong ke proyek tadi ya, manajer portfolio tadi tentang budget yang digunakan, apakah pekerjaan selesai jadi segala macam, dan itu setiap proyek-proyek itu dikoordinasi sama si manajer portfolio tadi. Inilah bagian-bagian sehingga dari portofolio terkendali dengan bagus. Inilah salah satu konsep yang coba saya alurkan untuk satu kawasan baru ya, kawasan baru, di mana kawasan baru ini saya ambil contoh di IKN gitu ya. Saya belum pernah ke IKN sebenarnya, tapi saya cuma punya bayangan dari ini, saya seharusnya ini bisa digunakan untuk satu kawasan baru yang kita bisa lihat di IKN itu bagaimana, supaya memang di sana kan proyeknya sangat banyak sekali ya. Bagaimana cara mengendalikan? Siapa mengendalikannya? Bagaimana portofolionya gitu ya. Dan itu di IKN sebenarnya bisa kita turunkan di kita juga di investasi gitu ya, di investor gitu ya, yang punya proyek-proyek bagian ya, bukan seperti IKN, tapi bisa juga seorang investor yang memiliki banyak proyek juga bisa melakukan satu bagian. Ini adalah coba saya tawarkan. Nah, untuk saya menggunakan ini, saya mempunyai satu metode untuk bisa melihat bagaimana setiap proyek itu, apakah dia bisa terkendala dengan bagus, sebagai monitornya bagaimana, sebagai bagus. Saya menggunakan dengan sistem dynamics, gitu ya, karena bagian saya itu memang keahlian saya di sistem dynamics. Saya coba melihatnya ini dengan sistem dynamics. Jadi contohnya gini, dari tadi proses portofolio manajemen tadi sudah muncul, gitu ya, sehingga diprioritaskan, gitu ya, proyek-proyeknya. Saya coba ngambil ada 2 proyek ya, jenis, ada supaya saya mudah, ada proyek satu, progres satu, dengan proyek kedua. Itu gimana caranya untuk bisa melihat, nah, kedua proyek ini, gitu ya. Nah, di proyek 1 dan 2 ini, kita coba bandingkan adalah untuk di IKN ini adalah proyek satu adalah proyek yang basic infrastruktur yang akan digunakan. Yaitu yang kedua adalah bagian yang kedua gitu. Nah, ini saya coba bandingkan di sini dengan prioritas tadi itu. Dari prioritas tadi itu tentu akan ada suatu dinamika ya. Dinamika suatu proyek sehingga ini menjadi suatu dinamis yang sangat berjalan, sangat dinamis sebenarnya ini kalau kita bisa melihat dari sistem dinamis gitu ya. Nah, di sini untuk pelajaran ini, untuk pada saat di sini, dari proyek ini, saya minta di proyek satu itu adalah proyek yang terkait dengan tadi ya, basic infrastrukturnya itu harus muncul. Dan yang kedua adalah tambahannya. Nah, karena ini sebagai prioritas, mana sebagai prioritas pertama, itu saya bilang bahwa di sini juga harus muncul nanti ada sumber dayanya. Kita lihat tenaga kerjanya berapa, gitu ya. Jadi karena itu yang saya tinjau di antara kedua proyek ini mana yang sehingga kita bisa memilih mana yang lebih bagus yang kita gunakan. Nah, di sini tentu saya menggunakan namanya stock and flow diagram, gitu ya. Stock and flow diagram ini tentu saya melihatnya dari sistem dinamis tadi ya, mana stoknya gitu ya. Dari stoknya ini kita mempelajari bagaimana prioritas pertama gitu ya. Prioritas pertama saya ambil tadi itu contohnya adalah bagaimana sih supaya IKN itu tanggal 17 Agustus ini bisa ulang tahun di sana gitu ya. Jadi pembangunan yang sana itu sebagai yang paling prioritas pertama yang harus dimunculkan itu harus jadi gimana gitu ya. Nah, prioritas kedua apa? Nah, inilah di sisi dinamisnya inilah saya coba melihatnya gitu ya. Sehingga prioritas sektor kedua. Dari sini saya mencoba melakukan alokasi sumber daya manusianya dan juga program-program setiap sektor itu saya coba lihat gitu ya, bagaimana setiap sektor itu bisa berjalan gitu ya, setiap sektor yang ada gitu, pada saat setiap proyek basic infrastruktur itu kan cukup banyak juga ya, perumahan banyak proyek yang akan dari situ ya, mulai dari basic infrastruktur itu perumahan di samping Istana Negara itu kan proyek gitu ya, terus juga ada jalan gitu ya, terus juga perumahan ASN juga ada, sanitasi juga penting juga gitu ya. Nah, ini adalah
hal-hal yang sangat penting gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang sektor kedua. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Saya coba analogikan dengan fakta yang ada gitu ya. Jadi proyek di prioritas tahun ini ada 4 proyek dan ini ada 16 proyek. Dan ukurannya saya anggap sama, dan ini ukurannya ini adalah 4 tahun. Jadi kita mulai tadi tahun 2020 ya, sampai tahun 2024 bagaimana ini. Nah, kita lihat ini dari hasil studinya masuk nggak gitu ya, apa yang harus kita gunakan, dan ini akan muncul nanti ada satu kebijakan gitu ya, sehingga portofolionya itu bisa tadi ya, jadi fungsi seorang portofolio itu harus bisa melihat nih, mana proyek yang akan dilakukan, mana yang proyek di dulu, dan mana yang harus dilakukan lebih bagus karena ada prioritasi yang ada muncul di situ gitu ya. Nah, ini di hasilnya ya. Hasilnya kita lihat di sini bahwa dari 2 proyek yang mencukupi itu 16 proyek. Jadi proyek pertama lebih tinggi daripada proyek pertama, proyek kedua gitu ya. Jadi yang biru adalah proyek pertama, kedua adalah proyek kedua gitu ya, prioritas kedua gitu ya. Jadi memang di prioritas pertama ini ya, yang pertama ya. Jadi pertama dan kedua ini hampir sama ini ya, hampir sama prioritasnya. Tenaga kerjanya hampir sama gitu ya. Kan penyelesaiannya proyek pertama harus dia bisa selesai nih ya tahun 2024 ini ya, dia harus bisa duluan gitu ya, dia bisa dilakukan secepatnya, empatnya bisa nggak diselesaikan gitu ya. Dan juga untuk penyelesaian pekerjaan di proyek kedua dia selesai kapan gitu ya. Nah, ini kita tahu bahwa ternyata total tenaga kerja untuk proyek satu dan dua di KN itu adalah ini data yang saya ambil itu 12.120 orang ya. Nah, selama pendekatan tenggat waktu proyek pertama, proyek ini berprogres sangat lambat karena tenaga kerja yang terbatas. Ini kenapa itu? Karena memang tenaga kerja yang terbatas tadi. Jadi akhirnya tidak bisa tahun 2024 bisa selesai gitu ya. Jadi ini bisa jadi harus perhatian nanti pada teman-teman yang ada di KN ini bagaimana supaya bisa terlaksana. Jadi semuanya proyek ya. Jadi bukan hanya proyek hanya fokusnya hanya sampai di upacara aja, tapi yang ada proyek yang terkait itu bagaimana bisa selesai dengan tahun 2024 tadi. Nah, ini ternyata kita bisa lihat di sini sangat terlambat gitu ya. Dan juga transfer tenaga kerja kedua dimulai ketika proyek satu mendekati penyelesaian. Nah, tenaga kerja secara bertahap menjadi sama dengan prioritas kedua, gitu ya. Nah, ini yang kita lihat. Dan kedua, kita bisa lihat di sini ya, mana proyek yang perilaku ya, batas waktu deadline-nya itu, apakah proyek satu dan proyek dua itu gimana, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ternyata setelah sistem dinami itu kita pelajari bahwa proyek prioritas dua yang meningkat secara respon terhadap dia akan berkurang ya, meningkat secara respon karena apa? Kekurangan tenaga kerja meningkat. Jadi karena tadi kalau tidak proyeknya banyak ya, sumber dayanya tadi kan masalah sumber daya ya, sumber daya yang tidak teralokasi, pindah-pindah dia pada satu orang yang sama karena banyaknya proyek, pindah-pindah, akhirnya yang proyek yang lainnya ini tidak 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 berjalan. Nah, ini satu hal yang kita pelajari juga, nanti satu hal yang harus kita lihat gitu ya. Dan juga proyek prioritas pertama terus berprogres sepanjang waktu tanpa terganggu oleh proyek kedua. Dan ini bisa muncul kalau dia memang difokuskan sumber dayanya yang ada di proyek satu. Dan penyelesaian proyek satu akan selesai tahun 2024 termasuk sana. Jadi kalau dengan dasar ini dari proyek satu kita lihat di sini bahwa ini akan bisa selesai tahun 2024 ya. Ya, dari proyeknya dia angkanya yang berapa proyeknya dia gitu ya, yang tadi warna biru ini dia sejumlah berapa sini tahun 2024 dia bisa selesai gitu ya dengan tadinya ya kalau kita lihat di sini. Tapi proyek kedua selain hanya menyelesaikan sebagian kecil dari total pekerjaannya belum hampir berhenti. Jadi proyek kedua karena dia sebagai prioritas kedua dia juga nggak selesai gitu ya. Dan ini memang bagaimana, dan ini kita bisa dari sistem dinamis ini kita bisa melihat sebenarnya bagaimana sebuah proyek itu selesai di akhir tuh apa-apa yang harus dilakukan dengan menggunakan tadi ya. Karena dengan menggunakan kita harus punya metode gitu ya, metode sendiri untuk bisa menyelesaikannya. Sebagai kesimpulan, kita bisa pelajari sini dari definisi dan pentingnya PPM itu adalah bahwa PPM itu adalah manajemen sekumpulan proyek untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Juga penting untuk manajemen praktik dan struktur agar tetap kompetitif. Dan juga ini proses PPM itu adalah tadi 4 fase, yaitu pengaturan portofolio, sumber daya, pengarahan portofolio, juga pengambilan nilai. Juga menjamin koordinasi
alokasi sumber daya, dan pemantauan berkelanjutan. Dan keberhasilan PPM itu adalah bergantung pada penyelarasan dengan strategi bisnis dan nilai. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, dia harus bisa menyelaraskan strategi bisnis dengan pemangku kepentingan. Dan juga fokus pada efektivitas dan kemampuan mengelola konteks yang dinamis. Dan studi kasus tadi kita lihat bahwa pertama Istana Negara Kantor Presiden bisa selesai tahun 2024. Mudah-mudahan tahun 2024 kita bisa upacara di sana gitu ya. Dengan adanya portofolio ini sudah dilakukan dengan bagus, kita bisa. Prioritas kedua, infrastruktur konektivitas provinsi yang lambat, menunggu proyek satu selesai. Karena apa? Karena total jumlah itu masih berkurang gitu ya, kecuali memang jumlah sumber dayanya semakin besar. Juga menunjukkan prioritas utama bisa lebih tinggi dan pentingnya manajemen sumber daya untuk mencapai target strategis tadi. Dan akhirnya kesimpulannya adalah bahwa kita tahu bahwa penerapan portofolio project management ini adalah membantu organisasi mencapai tujuan strategis ya melalui manajemen proyek yang terkoordinasi dan alokasi sumber daya yang efektif. Nah, hari ini kita bisa lihat tadi bagaimana di studi kasus tadi ya, di IKN ini kita bisa perlihatkan bagaimana peran dari portofolio project management ini menjadi penting gitu ya. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Waktunya saya kira sudah sesuai hari ini ya Pak Lima. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Dr. Lukas atas paparannya yang cukup panjang dan detail dan juga penerapan pada satu pengembangan kawasan baru dalam hal ini terkait IKN, dan tentu mudah-mudahan semakin jelas kepada kita pentingnya penerapan proyek portfolio manajemen ini ya, pada kawasan baru. Jadi ini merupakan suatu sintesa, ya, suatu konsepsi yang lebih tinggi lagi tingkatnya, yaitu menghasilkan suatu program yang terdiri dari proyek-proyek itu betul-betul memberikan suatu value pada akhirnya, ya, yang betul-betul meningkatkan well-being komunitas dan lingkungan untuk pada sustainability dan sebagainya. Dan itu merupakan nilai-nilai yang tidak mudah untuk diterapkan pada suatu proyek-proyek. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya buka saja langsung kepada sesi tanya-jawab. Ya, demikian ya Pak Lukas ya. Ya, silakan. Sesi tanya-jawab, silakan dengan menyebutkan nama dan institusi, dan mohon pada staf sekretariat mencatat pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, silakan. Ada Zairil itu. Siap. Silakan Pak Zairil. Apa bisa terdengar suara saya, tes? Iya, silakan Pak Zairil. Halo, selamat pagi Pak Dokter. Thank you Pak Lukas. Cukup menarik Pak Lukas. Kenalan, nama saya Zairil Hakim. Saya dari consulting firm. Ada beberapa item sebetulnya yang menjadi perhatian khusus saya ya tadi ya Pak, terkait masalah tugas dari portfolio manajemen ini dan skala prioritas yang harus diambil dalam memilih proyek-proyek mana yang kira-kira menjadi strategis dari dan memiliki nilai value ya buat perusahaan lah, kurang lebih gitu. Nah, sebetulnya baiknya ya Pak ya, atau bagusnya ya, kita bisa menggunakan sistem apa atau tools apa Pak untuk bisa memonitor atau mengevaluasi priority-priority yang kita akan lakukan gitu dalam memilih proyek Pak. Terus kemudian parameter apakah yang harus diambil untuk mengambil keputusan itu? Apakah dari sisi benefitnya ataupun dari sisi tadi jumlah sumber daya manusia yang available di perusahaan kita. Itu kurang lebih Pak Dokter. Thank you Pak. Ya, makasih. Baik, langsung saja Pak. Oke, makasih Prof. Baik, Pak Zairil ya. Terima kasih atas pertanyaannya, cukup menarik ini. Jadi memang bahwa bagaimana
apa ya, tugas dari portofolio ini ya. Jadi saya jelaskan tadi bahwa peran dari portofolio project management ini hal yang penting gitu ya. Jadi sebenarnya ya. Jadi dia bagaimana dia bisa menjembatani seorang manajer proyek gitu ya, yang suka mungkin galau di lapangan gitu ya. Sehingga dia bagaimana bisa menyelesaikan proyeknya dengan bagus gitu ya. Kadang-kadang karena kita tahu lah di lapangan itu seorang manajer proyek itu juga kebingungan gitu ya, menyelesaikan sampai di mana, sampai di sana mentok sini mentok gitu ya, dikasih sampai sana nggak tahu. Nah, fungsinya ini jadi tadi saya bilang tadi fungsi si portfolio manager ini jadi proyek portofolio jadi bisa menjembatani ya tadi bagaimana kegalauan dari seorang manajer proyek supaya bisa seorang dia bisa menjembatani kepada pemiliknya supaya manajemen puncak itu gunanya. Dan tools apa yang digunakan? Jadi toolsnya ini memang ada yang sudah perusahaan yang sudah memakai. Saya pernah lihat ya, dia pakai PMIS gitu ya, Project Management Information System. Jadi dia custom gitu ya. Custom ini artinya adalah kementerian juga sudah punya itu kalau nggak salah. Ada yang saya pernah lihat itu kementerian juga sudah memiliki ini. Dia setiap proyek itu muncul, gitu ya. Setiap proyek itu akan muncul setiap progresnya bagaimana. Katakanlah ada ratusan, ada ribuan justru ya, ribuan proyek. Katakanlah di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan itu kan cukup banyak proyeknya gitu ya, yang harus dijalankan. Mereka tuh punya sistem. Jadi ini memang kalau saya lihat di sistem itu, saya pernah lihat itu memang tidak ada yang menanganinya gitu ya, belum ada yang menangani yang serius di situ. Jadi proyeknya berjalan sendiri, kalau umpamanya terjadi apa kurang atau gimana, tidak ada penyelesaian gitu ya. Dan ini memang perlu ada satu tadi organisasinya gitu ya, organisasi di satu kementerian atau satu perusahaan itu sendiri untuk bisa mengevaluasi. Tadi saya bilang tadi dia bisa memprediksi gitu ya bahwa si proyek ini akan gagal atau proyek ini akan berhasil. Jadi dia harus mampu melakukan itu. Nah ini toolsnya memang di situ sudah ada sih sebenarnya tool. Cuman analisisnya nggak ada gitu karena hanya toolsnya itu kalau saya lihat by data, cuma data aja yang muncul ya. Data katakanlah memang ada progres yang terlambat 20-30% itu akan muncul alert gitu ya, merah gitu proyeknya. Yang pernah saya lihat itu Kementerian Perhubungan kalau salah. Itu udah pernah saya lihat itu. So, kalau Menteri PU mungkin saya mungkin punya gitu ya, tapi saya belum pernah lihat gitu ya. Nah itu itu juga perlu sekali. Nah tools yang saya gunakan tadi, sistem dinamis tadi itu adalah untuk mengevaluasi sebenarnya ya, mengevaluasi suatu project-project gitu ya. Jadi gunanya itu memang itu custom, belum ada dimasukkan dalam sistem gitu ya. Itu custom seorang analisis yang bisa analisis proyek-proyek itu bisa melihat itu. Katakanlah beberapa proyek, kalau seperti kementerian kan ribuan proyek gitu ya. Nah, ribuan proyek itu dia bisa melihat mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas gitu ya. Dan prioritas apa yang dilakukan. Jadi nggak semua itu prioritas gitu ya. Nah, dari dasarnya inilah tadi, contoh tadi pakai sistem dinamis yang digunakan tadi, kita bisa tahu mana prioritas proyek mana yang harus kita lakukan ya, prioritas A dan B. Itulah gunanya tools-tools yang kita digunakan. Nah, bagaimana parameternya tadi gitu ya. Nah, parameternya tadi itu adalah bagaimana? Katakanlah gini, tadi saya bilang berdasarkan nilai ya, value capturing-nya di mana sih gitu ya, berdasarkan nilai yang harus didapatkan, nilainya itu apakah kalau umpamanya gini, ada satu proyek gitu ya, nilainya itu berbasis dari nilai ekonomi atau nilai finansial gitu ya, kan gitu kan. Tapi kalau dia mulai bersifat nilai finansial gitu ya, artinya harus keuntungan yang harus didapat, dia harus memprioritaskan keuntungan gitu ya, keuntungan finansial berarti profitable yang harus disampaikan. Tapi kalau dia mungkin proyeknya itu bersifat ekonomi gitu ya, dia bagaimana proyeknya itu adalah supaya meningkatkan ekonomi satu daerah, contohnya gitu ya. Nah itu ada parameter-parameter yang kita bisa gunakan. Katakanlah proyek itu tidak layak secara finansial, tapi layak secara ekonomi gitu ya. Nah itu kita bisa parameter ini kita bisa gunakan proyek mana yang bisa layak itu gitu ya. Jadi hal apa yang harus kita gunakan gitu ya. Tapi kalau umpamanya tidak layak dua-duanya ya gitu ya, berarti kita melakukan skala prioritas gitu ya. Prioritas mana gitu ya. Ya kalau tidak layak ekonomi, tidak layak finansial juga ya, kita harus memprioritaskan yang mana dulu. Berarti kita harus prioritaskan yang layak finansial dan ekonomi, dan juga layak ekonomi atau layak finansial. Itu adalah salah satu parameter yang kita bisa gunakan untuk bisa mengelola portofolio project ini. Kira-kira itu Pak Zahiri.
Thank you Pak Lukas. Makasih. Ya, makasih sama. Ya, silakan. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin bisa juga di chat kali ya, kalau ada yang. Pak Lukas, Ya, silakan. itu di chat ada yang nanya ya Pak ya, Tolong dibaca aja Pak Sanggar. untuk level berapa perusahaan kontraktor yang paling tepat untuk menerapkan proyek portfolio manajemen ini Pak. Makasih Pak Lukas. Oke, makasih Pak Endarto ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali, menarik sekali nih. Ya. Ini pertanyaan yang bagus nih. Pada level berapa seorang itu ya? Jadi gini, memang benar gitu ya. Kontraktor itu kan ada yang punya level ya, ada grade-nya, grade A, B, C gitu ya. Tapi memang ada juga proyek, ada juga kontraktor memiliki kontraktor, katakanlah kontraktor main kontraktornya, maksud saya ini perusahaan kontraktornya ya. Perusahaan kontraktornya memiliki banyak proyek gitu ya. Ya dia harus punya ini ya, portofolio gitu ya. Kalau dia sudah memiliki sampai 10 proyek gitu ya, 10 proyek, dia harusnya sudah harus bisa portofolio gitu ya. Jadi portofolio proyek gitu ya. Portofolio proyek manajemen gitu ya. Karena semakin banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan karya gitu ya yang memiliki proyeknya cukup banyak gitu ya. Dan ini memang dibutuhkan gitu ya untuk mengelola proyek itu dan bagaimana dia bisa memprioritaskan proyeknya itu gitu ya. Jadi apakah prioritasnya itu nanti kita lihat tadi kita lihat gitu ya. Kan mungkin ada seperti contoh gini ya, seperti apa namanya bagaimana satu perusahaan kontraktor yang sangat besar gitu ya, levelnya karya lah ya, proyek yang memiliki banyak proyek gitu ya. Dia proyek seluruh Indonesia dia megang gitu ya, mungkin bukan hanya ratusan, bisa sampai ribuan proyek dia bisa tanya. Nah, bagaimana cara nanganinya itu? Bagaimana dia ya satu saya bilang dia harus memiliki satu sistem ya, kalau enggak berat banget gitu ya, satu tools dia. Karena yang paling sulit adalah mengelola sumber daya tadi, mengelola sumber daya yang paling sulit dilakukan. Dia harus punya sistem ya, sistem project PMIS lah ya, PMIS sampai ke portofolio. Jadi portofolio manajemen project portofolio manajemen information systemnya. Jadi bukan hanya di level proyeknya aja, di level proyeknya sudah, tapi di level portofolionya juga sudah mulai muncul sehingga ketika seorang manajer portofolio itu bisa mengasih alert kepada proyek-proyek yang sudah akan gitu ya. Jangan setelah sudah dia harus mampu bisa mengevaluasi bahwa proyek ini akan apa namanya itu gagal umpamanya. Jangan umpamanya sudah mendekati baru tahu dia itu percuma gitu ya. Dia harus lebih ke depannya itu bisa tahu, oh ini proyek ini akan gagal nih karena ini gitu ya. Kelihatan dia dari trennya itu kelihatan karena mungkin satu nah itu perlu itu di situ. Nah, itu yang apa namanya itu level suatu kontraktor yang memiliki. Tapi kalau kontraktor memiliki proyek cuma di bawah 5 gitu ya, saya kira mungkin portofolio ya belum lah, boleh aja sih, tapi terlalu sedikit. Tapi kalau proyeknya sangat besar juga 5, tapi bisa juga tuh gitu ya, tergantung size dari proyeknya juga gitu. Size proyeknya tuh triliunan gitu ya. Dan dia nggak bisa dipegang satu orang, itu pokoknya 5 proyek ya harganya di atas triliunan rupiah, dia nggak bisa ini, dia harus ada koordinator daripada apa proyeknya itu sendiri gitu ya. Bukan hanya orang kan kita suka dengar itu namanya PMO gitu ya. Apakah beda PMO dengan portofolio? Nah itu berbeda lagi tuh, portofolio sampai ke level strategis masalahnya. Itu yang harus dilihat gitu ya. Apa namanya peran dari portofolio project management ini. Kira-kira gitu. Baik, Boleh anu? terima kasih Pak. Silakan Pak Dharma. Jadi kalau kontraktor itu boleh tadi sedikit membahas ini masalah kita bersama ini Pak ya. Jadi kalau portfolio manajemen di dalam konteks kontraktor itu pilihannya adalah apakah dia mau mengambil pekerjaan di perhubungan atau di Kementerian PU atau di Kementerian Pertanian
itu ada kajian-kajian portfolio, kalau di perhubungan seperti apa, kalau di PUPR seperti apa, kalau di pertanian seperti apa gitu ya. Jadi itu yang nanti kajian-kajian investasi masuk di dalam konteks sebagai kontraktor itu tentunya ada pilihan-pilihan lagi. Apakah metode nya seperti design and build atau design build atau misalnya EPC atau apapun ya. Jadi kontraktor itu memang harus bisa melihat, menghitung ke depan, itu yang disarankan Pak Lukas tuh segalanya itu bisa dihitung dengan menggunakan sistem dynamic gitu ya. Oh kalau begini kita 5 tahun bekerja di Kementerian PUPR dengan nilai proyek yang katakanlah 25 miliar atau 50 miliar atau berapa, terus nanti seperti apa jadinya gitu ya. Nanti kalau saya masuk ke perhubungan, saya akan seperti apa gitu ya. Kalau saya masuk ke design and build, saya akan lebih besar, risiko lebih besar, tapi saya akan seperti apa gitu ya. Dan kalau misalnya masuk ke EPC, ke Pertamina atau ke perusahaan-perusahaan yang memerlukan apa fasilitas atau keahlian di dalam EPC gitu ya, itu seperti apa risikonya. Nah itu memang konteks di dalam kontraktor itu seperti itu. Nah sekarang kita melihat kontraktor tuh ada yang mendapat penugasan dari pemerintah ya supaya dia tidak hanya membangun tapi dia juga ikut investasi di dalam jalan tol ataupun di airport atau apapun juga gitu ya. Nah tapi di sini kalau portfolio manajernya belum bisa menghitung risiko yang dihadapi, terutama waktu mengelola sumber daya keuangan gitu ya. Nah, terjadilah itu masalah gitu karena begitu itu investasinya diharapkan bisa kembali dalam 12 tahun, ternyata kembalinya 15 tahun, maka investasinya itu akan dibebani oleh interest yang begitu tinggi sehingga rata-rata memang kontraktor yang ditugasi menjadi investor di jalan tol ya itu secara keuangan akan bermasalah. Nah, tadi saran Pak Dr. Lukas memang kajian ini harus dibuat sebelum memutuskan. Jangan sampai kita kerjain dulu baru kita tahu ada masalah di dalam keuangannya gitu ya. Nah, itu bagaimana kita menganalisa sebelum dapat tugas itu kita sudah bicara ini risikonya seperti ini, keuangannya sangat seperti ini dengan tadi sistem dynamic tadi dibanding-bandingkan terus kita harus mengusahakan sebelum itu dilakukan itu mitigasi risikonya gimana gitu. Mitigasi risikonya seperti apa? Jadi kalau memang kita hanya bertahan di sebagai kontraktor 3, 4, 5 tahun, itu bagaimana 5 tahun itu investasi diambil oleh pemerintah dengan cara apapun ya, itu harus dirancang dari awal gitu ya Pak Lukas ya. Jadi ini yang gunanya kita mengkaji semua langkah-langkah strategis itu. Kalau memang ada penugasan ya kita memang harus memberikan kelengkapan sajian data, studi-studi keuangannya seperti apa, dan mitigasi risikonya seperti apa. Dan ini kita alami secara nasional, para kontraktor yang diberi tugas, terutama BUMN ini kepada investasi, ternyata memang keuangannya bermasalah semua. Dan ini mungkin kita belum ada solusi ya, solusi secara nasional seperti apa. Tapi IAMPI beberapa kali kita diskusi ya memang kalau sudah situasi seperti itu ya memang pemerintah harus turun tangan ya. Segera itu harus diambil alih oleh pemerintah, jangan membebani kontraktor karena kontraktor secanggih apapun kalau dia memang fungsinya menjadi investor, dia akan bermasalah secara dari sisi keuangan gitu ya. Nah, beda sekali antara investor dalam sisi infrastruktur dan kontraktor dari sisi infrastruktur gitu ya. Jadi ini yang disarankan oleh pembicara ya supaya kita sadar betul apa-apa risiko ke depan dan ini memang harus dikelola oleh yang namanya portfolio management project gitu ya. Itu saya kira pembicaraan kita ke arah sana. Monggo. Ya, terima kasih Baik, Pak Dharma. sangat menarik Pak Dharma dan merupakan tantangan yang tidak mudah ya untuk kita hadapi ke depan menangani program-program pengembangan terutama di dalam konteks negara ini juga ya di dalam mencapai
Indonesia Emas 2045. Yaitu merupakan suatu program yang strategik, bagaimana program-program dan subprogram yang dikembangkan ditangani oleh kementerian dan kemudian menjadi proyek-proyek, dan semua itu harus sadar betul tentang portfolio yang ingin dicapai 2045 sebagai Indonesia Emas. Baik, masih saya buka pertanyaan-pertanyaan dari floor, silakan. Ada dari chat. Dari Ya. chat. Jadi saya baca aja ya. Jadi dari chat Ya, ini silakan Pak Misbahuddin. Ya. Jadi saya Misbah, mahasiswa S3 sekaligus praktisi PMO. Dalam konteks Khazanah keilmuan proyek portofolio ini, referensi keilmuan yang digunakan sudah di atas 10 tahun semua. Fokus riset lebih ke aplikasi proyek, misalnya dengan dinamis. Usul lebih banyak riset di tataran keilmuan S3, mungkin di aplikasi di tataran S2. Oke, terima kasih nih Pak Misbah ya. Ya ini Jadi memang kalau portofolio ini kan sudah ini ya, dari PMI juga sudah ada gitu ya. Dan bukan hanya PMI juga, IPMA juga sudah menjalankan portofolio ini cukup menarik. Sekarang juga yang terakhir itu kalau boleh pelajari ilmunya itu ada namanya di IPMA ya. Kebetulan IPMA saya aktif di IPMA dan teman-teman juga aktif di IPMA itu sudah, kalau nanti Pak Misbahuddin mau lebih update lagi, itu sudah pakai namanya sistem ya. Dia pakai kalau saya pakai mungkin lebih mudah ya, karena saya lebih mudah. Kalau Pak Misbah mau diskusi sama saya lebih lanjut, silakan gitu ya. Itu bagaimana mengaplikasikan portofolio ini, karena sekarang juga sudah sampai ke istilah blockchain ya. Nah, jadi sudah ada blockchain portofolio project management, itu memang itu penting sekali ya. Jadi dibikin satu satu rangkaian tersendiri, dan saya juga sudah mulai melakukan penelitian itu juga itu sebenarnya itu ya. Tapi praktisnya itu di lapangan memang untuk di Indonesia sangat jarang, dan ini yang saya coba tampilkan sih sebenarnya Pak Misbah ya, supaya kita membuka diri kita bahwa portofolio itu adalah hal yang penting juga kita bisa pelajari, karena memang disitulah letaknya ya, strateginya itu. Jadi tidak jam ke project gitu. Nah ini adalah hal yang perlu kita pelajarin gitu ya, Bapak sebagai seorang kandidat ya, mahasiswa S3 gitu ya. Dan ini juga sangat-sangat tertarik gitu ya, kalau Bapak diskusi lebih lanjut ke kita gitu ya, kita bisa berdiskusi bersama-sama gitu ya, supaya memang bagaimana portfolio project management ini menjadi hal yang cukup bagus gitu ya, hal yang sangat terkini gitu ya yang kita lakukan. Jadi memang cara keilmuan memang ini berkembang terus Pak. Jadi keilmuan saya juga sekarang lagi melakukan penelitian namanya tadi menggunakan holistik, tadi pakai blockchain ya. Jadi ini juga saya lagi gunakan untuk bagaimana itu dibikin suatu digitalisasi yang sangat menarik sih sebenarnya, dan ini hal yang sangat penting juga gitu ya. Dan ini bisa juga digunakan nanti pada saat contoh proyek-proyek ya, proyek-proyek yang membangun suatu kawasan besar gitu ya. Bukan hanya IKN, tapi juga bisa jadi contohnya suatu daerah yang kawasan baru gitu ya. Kawasan baru, ada teman saya juga lagi meneliti itu namanya land value capture gitu ya. Nah itu juga cukup menarik gitu ya, dengan menggunakan supaya kawasan-kawasan baru di Indonesia ini cukup banyak yang kita sebenarnya garap gitu ya, sebagai negara yang akan berkembang suatu saat gitu ya. Dan caranya gimana? Yaitu tadi harus ada tools yang kita gunakan gitu ya, supaya memang terkoordinir dengan bagus, sehingga mendapatkan kawasan yang bagus, bukan hanya kawasan seperti di Sumatera gitu ya. Kita lihat contoh di Sumatera aja gitu ya. Sumatera itu jalan tol sudah ada gitu ya. Bagaimana kawasannya itu? Jadi kawasannya itu di sana itu banyak berkembang hanya di pintu tol gitu ya. Radius 2-5 km itu yang menjadi masalah. Bagaimana di badan jalan tol itu sendiri? Nah ini juga kemarin itu kita pernah diskusi hal ini gitu ya. Dan ini menjadi hal yang menarik gitu ya. Sebenarnya kalau Bapak sebagai peneliti itu jadi bagus juga. Bagaimana caranya supaya ini terbiasa bagus, membuat satu program dan proyek itu bisa berjalan dilingkupin di dalam satu portofolio, hingga
satu kawasan-kawasan yang sudah ada aksesnya gitu, itu bisa jadi berkembang maju, sehingga di daerah itu juga menjadi kaya raya gitu ya. Demikian kira-kira dari saya. Nah, ini saya punya buku ini ya, kalau Bapak mungkin ini ada buku yang saya bikin terbitkan. Saya bikin ini ya, namanya Renewal and Maintenance Tour. Jadi saya juga udah punya buku ini. Silakan nanti kalau Bapak punya berminat untuk teman-teman ya, saya coba chatting di sini bukunya. Bapak bisa teman-teman juga ya saya bisa dapat tampilkan di sini ya. Udah di formnya harganya cuma 500.000 ya, harga produksi aja. Dan teman-teman bisa belajar situ. Jadi ya, ini baru terbitkan tahun 2024. Pak Misbahul kepingin mau atau teman-teman lain yang mau belajar atau mau bersama, kita bisa diskusikan gitu. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Lukas. Ya, makasih. Selamat kenal Pak. Selamat kenal. Salam kenal Pak. Ya. Ini saya terima kasih. Baik. Ya. Pak Lukas dan baik ya, memang semakin jelas pada kita bahwa portfolio management itu merupakan sesuatu yang terus di improve ya secara kontinu, dan kita juga melihat pada kelembagaan internasional juga ada ya Pak Lukas ya, kelembagaan internasional di dalam rangka meningkatkan value dari semua program-program di seluruh dunia ini, katakan dengan SDG gitu ya, Sustainable Development Goal ya. Jadi di sana banyak sekali portfolio yang dipaparkan sebagai value dari ini ya. Kemudian di OECD sendiri puncaknya itu adalah pada well-being ya. Mereka sudah tidak pakai welfare lagi. Baik, jadi memang ini merupakan suatu tanggung jawab bersama bahkan global ya, karena bumi kita yang satu ini terus menerus akan diisi dengan program-program, subprogram dan proyek-proyek yang menuju tentu diharapkan pada suatu sustainability. Baik, saya masih buka mungkin 2 pertanyaan lagi ya, karena waktu juga. Silakan pada penanya dari floor. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan, boleh komen, Prof? Oh, boleh. Ya. Boleh, Jadi, sangat boleh. Saya tertarik dari komen dari Pak Misbahudin ya. Ini saya harapkan kita bisa bersinergi ya Pak. Kalau memang Bapak ada riset masalah portfolio, itu nanti kami bisa bantu, karena IAMPI memang tidak hanya riset saja, tapi kita juga bertanggung jawab pada implementasinya. Bagaimana Indonesia secara konsisten itu bisa mengerti portfolionya seperti apa, dan tidak hanya kita bersaing dalam arti mengelola sumber daya alam ya, seperti itu ya. Kita sekarang terjebak di dalam konteks masing-masing partai, masing-masing itu ingin menguasai sumber daya alam ya. Jadi tapi sebenarnya dengan portfolio manajemen ini kita bisa mempersatukan semua itu, dan kita bisa mengelola sumber daya alam itu secara benar, secara tepat dan benar, sehingga itu mensejahterakan kita, dan itu sebenarnya sasaran kita di 2045. Jadi kalau Pak Misbahudin punya rencana untuk riset Pak, kami bisa akseskan ya. Kami memang pernah diminta tolong oleh Pelindo ya Pak, tahun 2018 waktu itu. 2019 ya, waktu itu bagaimana rencana ke depan nih Pelindo nih ya, karena waktu itu ada pembangunan yang terhenti kan selama 3 tahun ya di New Priok itu, dan itu kita tidak main-main dalam arti harus mengkaji secara teknikal, secara komersial, secara legal ya, secara risiko, dan konteksnya itu adalah portfolio management Pak.
apakah New Priok itu dilanjutkan atau tidak. Dan bagaimana secara portfolio itu pelabuhan kita yang kita sudah punya target jadi poros maritim ya. Pelabuhan kita harus terbaik ya, terefisien lah di dunia ini. Dan bagaimana implementasi itu akhirnya semua itu menjadi portfolio strategi dan Pelindo itu dari 4 Pelindo jadi 1 Pelindo, Pak. Jadi kalau Pak Misbudin nanti ingin riset ya di PMO itu kami bisa akseskan ke Pelindo dan bagaimana itu melihat secara real ya, secara teorinya kepada implementasinya nanti kita bisa garap bersama Pak itu. Nanti kita akseskan ya Pak Misbudin ya. Jadi kalau Anda memang berniat untuk riset itu, saya kira kita bisa kolaborasi Pak. Kita bantu dalam arti mencarikan bagaimana semangat IAMPI kan Ya, gitu prosesnya ya. Indonesia Amat harus setuju. dicapai dengan cara kita Ya, perbaikilah semua semangat kebersamaan di antara kita yang kita harus lakukan itu dan itu semua ya, ada di project management. Bagaimana kita membuat teamwork, ya. bagaimana kita leadershipnya seperti apa. Di IMA itu ada namanya result orientation. Jadi bagaimana kita menyatukan result itu. Sasaran kita satukan itu bagaimana harus turun dari visi misi gitu ya. Juga ada resourcefulness. Kita harus sadar kita ini siapa, punya apa gitu ya. Dan kita ini punya semuanya gitu. Sangat-sangat kaya. Justru karena sangat kaya jadi kita berantem memanfaatkan kekayaan itu ya prosesnya ya. Nah, ini mari kita satukan dengan portfolio management, dengan program management dan project management menjadi satu impian-impian menjadi kenyataan melalui project management itu. Terima kasih Pak Misbahudin Siap. masukannya. Ini Terima kasih membantu banyak Pak Dharma. ya. Baik, terima kasih Pak Dharma. Bukan main ya, inspiring ya bahwa apa namanya tentu pada tingkat apa namanya global itu pun berusaha memantapkan apa namanya pembangunan di bumi kita yang satu ini. Dan Indonesia juga sudah mencanangkan paling tidak puncak yang diharapkan adalah kita keluar dari middle income trap ya, yang apa namanya yang sudah lama sekali ya, apa namanya 40 tahun kita terus terjebak di dalam middle income trap dan dikarenakan itu tadi vested interest apa namanya perebutan dari sumber daya yang Ada Pak Premono tuh. itu ya. Dan baik, apa namanya ada lagi pertanyaan? Ada Saya Pak langsung Premono aja nih. nih. Premono ada Silakan. Pak Premono. Selamat pagi. Premono. Ya, silakan Pak Premono. Nah, kalau di manajemen proyek kan kita banyak aspek yang kita kelola ya, termasuk risiko, kemudian termasuk cost, termasuk mungkin juga value. Tapi kalau gimana Pak Wes kalau dalam hal manajemen portofolio dalam pembelian dan tahapannya itu apakah juga mempertimbangkan aspek-aspek risiko dari setiap program atau proyek, juga mungkin efisiensi atau juga impact-nya. Saya kira itu gimana Pak? Oke. Saya langsung jawab Silakan, Pak. Pak. Oke, Ya, silakan, makasih Pak. Pak Premono. Jadi pertanyaan bagus nih Pak. Jadi memang di portofolio project management ini justru risiko itu penting Pak. Jadi apa namanya? Bagaimana kita setiap tadi ya berapa fase tadi itu kita melihat supaya kita bagaimana prioritas untuk mencapai satu prioritas proyek itu tentu kita bisa melihat dari semua segi dari secara holistik Pak. Jadi nggak bisa satu-satu bagian. Jadi kita berbicara itu secara holistik. Nah, termasuk risiko juga. Nah, risiko-risiko setiap proyek itu akan kita tahu nih ya. Akhirnya kita bisa memprioritaskan setiap proyek yang ada. Dengan mengetahui risiko setiap proyek gitu ya. Nah, bagaimana kita mengetahui risiko setiap proyek? Tentu kita memang butuh data gitu ya, data di setiap proyek itu, setiap proyek-proyek ya, setiap proyek-proyek yang ada itu butuh data sehingga dikelola sehingga apakah risikonya sampai seberapa besar. Tadi contoh yang diutarakan sama Pak Dharma tadi yang kita pernah kasus juga ya, kita bisa kerjain juga bagaimana Pelindo itu dulu pelabuhan, salah satu pelabuhan yang awalnya itu rencana negara pemerintah tidak akan membangun gitu ya, tapi secara portofolio itu mengatakan bahwa itu harusnya bisa dibangun karena dengan ada keuntungan-keuntungan gitu ya, risikonya kita bisa eliminir gitu ya, dengan risiko-risiko, dengan mengetahui risiko-risiko yang ada kita bisa
memitigasi risiko itu sehingga proyek itu bisa berjalan gitu ya. Jadi baik secara portofolio kenegaraan sampai kepada pelaksanaan, sehingga meyakinkan bahwa risiko kita bisa tangani dengan bagus dan juga portofolionya prioritasnya juga bisa dilaksanakan. Itu Pak. Jadi memang benar bahwa pada saat kita menyeleksi tadi ya, persiapan memprioritaskan setiap proyek itu, tentu setiap risikonya itu salah satu risiko harus kita tangani. Jadi kita memandangnya secara holistik gitu Pak. Gitu Pak Pramono mungkin bisa menjawab Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, ya, terima kasih Pak Pramono dan terima kasih Pak Lukas dan saya rasa waktu juga yang membatasi kita dan saya juga harus Pak Lukas ada kelas Pak, berikutnya Pak dan Tisna, Pak Dharma ya. Profesor. Ya. Oh, boleh minta 3 menit. Ya memang closingnya harus ada waktu 3 menit ya. Jadi ada lagi. Kenapa? Pak Kuswanto, ada ya? Pak Kuswanto ini. Pak Kuswanto, Ya. silakan. Tulis di dalam chat ya. Ini saya tidak sempat mengikuti dari awal, tapi terbaca oleh saya, manajemen portofolio itu termasuk penyiapan SDM ya, atau tenaga ahli barangkali ya. Tapi kita tahu bahwa ini kan juga SDM yang secara cair bisa saja secara temporal di hire dari luar dan sebagainya. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, tapi kalau yang kebanyakan SDM itu adalah SDM yang secara temporal dimobilisasi oleh sebuah organisasi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan batasan SDM seperti apa yang perlu dipersiapkan untuk mengelola portofolio ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kuswanto. Menarik sekali pertanyaannya nih Pak Lukas. Jadi perusahaan-perusahaan yang semakin mapan perusahaan itu concern terhadap portfolio juga semakin tinggi dan bagaimana ini? Silakan. Ya, terima kasih Pak Lukas. Kuswanto. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang di dalam portofolio ini memang tadi ya salah satu hal yang kita lihat itu adalah tadi ya, satu fasenya itu adalah manajemen sumber daya. Itu jadi salah satu fase ketiga tadi itu, jadi fase kedua ya. Jadi memang itu penting sekali Pak. Jadi sumber daya itu ada 5M lah itu ya. Money, mesin, material, segala macam itu 5M itu sebagai sumber daya. Termasuk sumber daya manusia gitu. Nah, sumber daya manusia hal ini mungkin kalau kita berbicara di dalam sumber daya di dalam keahlian gitu ya. Di ahlian ini katakanlah memang satu proyek gitu ya. Satu proyek butuh ahli expert gitu ya. Expert yang di bidang mana untuk dalam satu pekerjaan apa gitu ya. Seberapa besar dia hasilnya itu yang dilakukan. Dan ini memang benar Pak bahwa setiap proyek itu perlu apalagi suatu proyek yang sangat besar gitu ya. Apalagi contohnya gini, satu investor atau suatu pemerintah memiliki suatu proyek gitu ya, yang mungkin dia juga belum begitu memahami secara benar gitu ya, apakah proyek ini akan berhasil atau tidak. Makanya dia butuh suatu expert gitu ya untuk bisa sebagai second opinion biasanya. Kalau kita di manajemen proyek namanya expert judgment gitu Pak ya. Dan ini perlu Pak. Jadi memang supaya dia yakin untuk ketika dia membuat suatu keputusan gitu ya, ada berbagai pihak yang membuat keputusan ini didukung gitu ya, didukung sama data dan juga data tadi didapat dari expert tadi Pak. Dan ini butuh suatu dukungan gitu ya. Tidak bisa juga suatu pembuat keputusan itu bisa jadi gambling dia tanpa ada expert gitu. Itu juga akan berbahaya gitu ya. Ketika nggak berhasil itu gimana? Tapi butuhnya expert ini memang dibutuhkan. Nah, di mana posisi? Seberapa pertanyaan lagi di posisi mana gitu? Seberapa proyek sebesar apa?
yang harus digunakan dibutuhkan suatu expert tadi. Nah, ini adalah tergantung ke pemiliknya, Pak. Pemiliknya seberapa percaya diri, confidence dia di dalam melakukan proyeknya itu sendiri. Apakah proyeknya itu dia confidence dengan dia tadi, dengan data yang sudah dia miliki, dengan konsultan yang sudah biasa, atau juga dia mungkin perlu suatu data expert yang lebih apalagi contohnya umpamanya di Indonesia dia sudah dapat expert gitu ya, tapi saya mungkin ada juga expert lain yang ada di dunia gitu ya, yang sangat benar-benar dia kepingin tahu berapapun harganya dia mampu, karena memang harga proyeknya sangat besar dan dia risikonya sangat besar gitu ya, expert itu seberapa, dan itu bisa dikelola sama dia, Pak. Jadi tergantung proyeknya seberapa besar, expertnya kan berapa persen, jadi dia mampu untuk bisa meng-hire suatu expert yang sangat besar yang harus dilakukan. Dan ini kebutuhannya itu memang tergantung kepada confidence dari pembuat keputusan gitu ya. Dan itu penting, tapi memang catatan banyak sekali proyek-proyek yang besar yang dilakukan itu memang berbasis dari confidence-nya sendiri gitu ya, pembuat keputusan itu sendiri dari apa? Dari hasil kajian yang sudah dilakukan gitu ya, kajiannya yang sudah cukup bagus sehingga si pembuat keputusan yakin bahwa bagaimana proyek ini bisa berjalan atau tidak gitu. Kira-kira menjawab, Pak. Mungkin boleh saya tambahkan ya, Prof. Ya. Prof. Ya, silakan. Jadi gini Pak, masalah ini memang IAMPI sendiri sudah menyiapkan, dan kita 5 tahun terakhir ini kita berusaha mendapatkan akreditasi dari IMA, Pak, International Project Management. Dan saya kira sangat-sangat bagus mereferensi pada itu. Bapak kalian kalau ingin mendapatkan referensi itu silahkan Pak, kita berikan free, hubungi aja panitia, kita kirim nanti soft copy-nya ya, ICB 4.1 ya, Bapak bisa pelajari. Nanti kita bisa bersinergi dalam arti kalau Bapak perlu sertifikat standar internasional, kami bisa minta ke kami, ke IAMPI, kita sudah bisa memberikan sertifikat itu. Hanya Bapak memang harus pelajari betul-betul itu konteksnya, karena selama ini yang kita kenal adalah 10 knowledge ya, 10 kompetensi yang kita ambil dari sistem PMI. Namun dari sistem IPMA ini ada 28 kompetensi, Pak. Gitu. Jadi ini yang mau kita sosialisasikan sehingga kalau Bapak tadi bertanya gimana mendapat ahlinya ya, Bapak pelajari aja itu standar-standar referensinya. Nanti kita diskusi atau Bapak perlu pelatihan, kita akan berikan nanti sertifikasinya. Nah, Bapak ada sertifikat kelas A, C, D, D, C, BA gitu ya. Saya kira untuk kelasnya C itu saya kira ada yang ke arah proyek dan ke arah portfolio dan juga ke arah program. Jadi nanti bisa menyatu karena prinsipnya kesadaran berportfolio, kesadaran berprogram itu kompetensinya sama Pak dengan proyek ya. Jadi kita memang sedang berusaha mensosialisasikan sistem IPMA ini 28 kompetensi, dan itu ada 10 kompetensi yang soft skill yang kami merasa kenapa teman-teman kita baik ASN maupun di lapangan itu sangat kurang bersinergi ya. Jadi kompetensi yang 10 itu memang kita sebut people ya, itu kita mengulas kembali bagaimana kita membentuk teamworks-nya itu. Itu yang saya pikir sangat diperlukan secara nasional. Dan silakan Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan kopinya hubungi aja ke Sekretariat IAMPI, kita berikan secara free Pak. Itu ada 250 halaman soft copy ya, 300 halaman itu. Nah, nanti kita diskusi selanjutnya membahas keperluan penerapan IPMA ini di Indonesia. Saya kira tambahan saya dari situ, Prof. Tresna, silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Dharma. Jadi, semakin kita memahami pentingnya portfolio ini, dan Pak Lukas ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Prof. Tresna.
Memang ini ya, terima kasih dari Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti ini, bahwa memang benar bahwa ini bukan hal yang baru, tapi baru juga buat kita juga gitu ya. Sebenarnya bukan hal yang baru, tapi ada juga sebagian dari hal yang baru. Jadi dari hasil diskusi ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ini ya, tambahan, dan juga apabila ada teman-teman yang mau berdiskusi lebih lanjut dengan kita, silakan, kita terbuka. Kita dari YAMPI selalu bagaimana bersama-sama untuk bisa mengembangkan dan memajukan manajemen proyek di Indonesia ini. Demikian, terima kasih, Pak Tesna. Ya. Baik, saya rasa bisa, halo, ya, Pak Endarto. Pak Endarto. Oke. Baik. Sebagai closing remarks, mungkin saya minta Pak Dharma untuk menyampaikan dua patah kata. Lalu putus-putus ini Pak Endarto. Oke, Pak Dharma untuk memberikan closing remarks. Silakan Pak Dharma. Terima kasih. Jadi itu pada dasarnya sistem yang sangat dinamik dan dia mempersatukan semua manajemen yang ada ya. Memang dia berkomunikasi dan mengusahakan semua ya, baik itu manajemen SDM, baik itu manajemen keuangan, manajemen risiko, manajemen pergudangan, dan semuanya. Yang penting di dalam konteks manajemen proyek itu bagaimana kita sebagai tim ya, sebagai sasaran itu mencapai sasaran dengan visi misi yang kita sepakati ke depan ya, dan diturunkan menjadi strategi. Tentunya disitulah kita sadari bahwa memang satu-satunya yang harus kita lakukan secara nasional itu bagaimana mensejahterakan Indonesia, mencapai Indonesia Emas, sehingga kesejahteraan itu bisa dicapai secara real untuk semua, tapi kita harus melakukan perubahan dan administrasi baiki juga, baik secara kenegaraan, regulasi perbaiki. Awalnya kita perbaiki kalau kita sudah melihat bangsa-bangsa maju itu membuat baik itu PMI atau IPMA, itu kita sementara kita ya membuat standar-standar sendiri secara nasional. Jadi prakteknya kita punya standar sendiri, tapi sementara kami sarankan semua panduan dari IPMA itu di situ ada jelas apa itu portfolio, atau itu program, apa itu proyek, dan konsistensi di dalam kita mengetahui 28 kompetensi yang harus kita punyai gitu ya. Dan ini sangat membantu mempersatukan, melihat impian ke depan. Itu terakhir. Ada Profesor Dr. Lukas. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Dharma, terima kasih Pak Lukas, dan terima kasih kepada kontribusi diskusi dari floor yang sangat berbobot dan tentu, ini udah difoto belum ya? Pengayaan. Oh ya, foto. Tolong Mbak Ima atau itu meng-arrange semuanya. Iya 20. Tapi foto ini bisa